Bayangin ini ya, sebuah lukisan kuno Yesus dari abad ke-6 itu ternyata menyembunyikan rahasia anatomi ganda di wajahnya. Dan itu baru awalnya loh. Benar. Terus bayangin kalau Gunung Sinai yang sangat bersejarah itu ternyata udah nggak ada di Mesir lagi, tapi secara fisik udah dipindahin ke Irak sama malaikat. Kedengerannya radikal banget ya kalau dipikir-pikir. Sangat radikal. Dan kejadian penyaliban di Golgota yang kita semua tahu itu ternyata merupakan sebuah operasi estafet jiwa yang sangat presisi di tengah kekacauan eksekusi. Ya, kayak misi rahasia gitu kan? Tepat sekali. Jadi kalau Anda yang lagi dengerin penelusuran kita ini merasa udah paham betul sejarah teologi agama Samawi, nah bersiaplah untuk melihat peta itu dibakar dan digambar ulang sama sekali. Itulah yang bikin materi kita kali ini sangat memukau. Kita tuh nggak lagi berhadapan sama perbedaan tafsir yang ringan-ringan aja. Setuju. Kita lagi bedah perombakan total kan? Bener banget, perombakan total terhadap narasi yang udah mapan ribuan tahun. Dan menariknya, mereka pakai teks-teks dari tradisi yang biasanya dianggap saling musuhan. Nah, buat Anda yang penasaran, hari ini kita ambil materi dari sebuah transkrip video judulnya The Mahdi Reveals the Secret Mysteries of Jesus. Ini dari kanal The Mahdi Has Appeared. Oke, jadi konteksnya, sumber ini memaparkan kerangka teologi spesifik dari kelompok pendukung Ahmad Hasan ya? Iya, dan misi kita di sesi analisis mendalam ini sangat jelas. Kita mau murai 4 misteri utama Yesus menurut ajaran mereka ini. Dan kita akan lihat ya bagaimana potongan teks Kristen, riwayat Islam, bahkan tradisi Yahudi kuno dijahit jadi satu narasi besar. Sesuatu yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya, tapi yang perlu ditekankan ke pendengar nih, posisi kita di sini murni analitis ya. Kita nggak memihak, cuma membongkar logika internal mereka. Betul, yang perlu kita perhatikan tuh mekanismenya, maksudnya bagaimana argumen ini dibangun, dan kenapa logika mereka butuh modifikasi sejarah yang se-ekstrim itu. Karena ini bukan klaim acak kan, ini sistem teologis yang sangat terstruktur. Oke, mari kita langsung lompat ke misteri yang pertama nih. Transfigurasi. Ya, momen di atas gunung itu. Bener. Anda yang ngikutin sejarah Kristen pasti tahu momen ini. Yesus bawa murid-muridnya ke atas gunung, wujudnya berubah jadi cahaya, terus dia ngobrol sama roh Musa dan Elia. Dan pandangan Kristen arus utama kan sangat lurus di sini. Itu bukti absolut ketuhanan Yesus. Nah, tapi teks dari sekte ini mengambil jalur yang muter balik 180 derajat. Mereka membenarkan peristiwanya terjadi, tapi kesimpulannya beda total. Beda total. Jadi gimana teks ini ngejelasin mekanismenya? Jadi gini, teks ini pakai lensa Al-Quran, spesifiknya surah Al-A'raf ayat 143. Ini ayat terkenal waktu Musa minta lihat Tuhan di gunung, terus gunungnya hancur. Karena nggak kuat nahan tajali atau manifestasi ilahi itu kan? Bener banget. Tapi, nah ini kuncinya, sumber kita mengutip riwayat yang bilang kalau Tuhan itu sebenarnya nggak bermanifestasi ke gunung itu secara langsung. Tunggu dulu. Kalau bukan Tuhan, terus siapa wujud cahaya yang turun ke gunung itu? Manifestasinya itu dilakukan lewat sosok malaikat tingkat tinggi, yaitu cherubim atau karubiun. Oh, wow. Jadi mereka menyamakan wujud cahaya di zaman Musa sama wujud cahaya Yesus pas transfigurasi? Tepat. Entitas yang persis sama. Teks ini ngeklaim kalau Yesus itu ya manifestasi fisik dari cherubim tersebut. Bentar. Cherubim di teks ini tuh bukan malaikat bersayap lucu kayak di lukisan Renaissance gitu kan? Oh bukan sama sekali. Di materi ini cherubim disebut sebagai kelompok Syiah dari penciptaan pertama. Termasuk 12 Mahdi di dalamnya. Itu detail yang sangat spesifik dan bermuatan politik teologis banget. Sangat politis. Dengan masukin cherubim ke silsilah 12 Mahdi, mereka tuh naruh Yesus di silsilah kosmik yang melegitimasi gerakan Mahdi modern mereka hari ini. Loncatan logika yang cerdas sih dari sisi narasi. Apalagi identitas Yesus dipersempit lagi kan? Teks ini bilang Yesus itu perwujudan fisik dari malaikat Jibril. Iya, dan diklaim sebagai anggota ke-6 dari Ahlul Kisah. So sentral kan? Benar. Nabi Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Terus tiba-tiba sekte ini masukin Yesus sebagai anggota ke-6. Iya. Dan ini bukan sekadar penghormatan loh. Ini upaya teologis buat masukin Yesus ke inti otoritas spiritual tertinggi Islam. Bahkan sebelum dia lahir secara fisik. Logikanya narik juga nabi-nabi lain. Ya Adam, Musa, Henoh diklaim punya jiwa malaikat juga yang turun ke bumi. Betul.
Semuanya berbagi esensi yang sama. Tapi ya, saya mau sedikit pushback soal logika fundamentalnya nih. Kalau nabi-nabi ini cuma wujud fisik dari Jibril, bukankah ini merusak batas antara nabi dan malaikat? Gimana maksudnya? Ya kan, kerangka dasarnya selama ini, nabi itu manusia yang nerima wahyu. Malaikat itu yang bawa wahyunya. Kalau dilebur, apa bedanya wahyu sama intervensi langsung dari langit? Nah, itu poin yang kritis banget. Dalam kerangka mereka, batasan itu memang sengaja dihapus. Nabi itu bukan lagi tukang pos dari langit. Tapi lebih kayak avatar ya. Tepat, avatar. Tindakan dan penderitaan mereka di bumi, ya tindakannya entitas kuno yang beroperasi pakai penyamaran anatomis. Tim khusus dari langit yang ganti-ganti wadah fisik aja. Oke, tapi kalau kita pakai analogi wadah fisik atau avatar itu, ada satu masalah raksasa nih. Kalau jiwa Yesus itu entitas malaikat kuno yang kuat banget, apa yang terjadi pas tubuhnya dihancurkan dengan brutal? Ini langsung bawa kita ke misteri kedua ya, penyaliban di Golgota. Bener. Dan diskursus penyaliban ini selalu jadi titik bentrok paling tajam antara Kristen dan Islam. Mayoritas Islam kan nolak penyaliban fisik Yesus. Iya, doktrin umumnya kan tubuh Yesus diangkat ke surga, terus ada sosok lain yang diserupakan wajahnya buat digantung di salib. Nah, bagian dari teks Ahmed Hasan ini yang bikin mind-blowing. Mereka malah belok tajam dari Islam arus utama dan membenarkan kalau tubuh fisik Yesus beneran disalib. Secara anatomis, itu beneran tubuh historis Yesus dari Nazaret. Luka-lukanya, darahnya, semua asli. Tapi, dan ini tapinya gede banget, jiwa yang ada di dalam tubuh itu pas paku ditancapkan bukanlah jiwa Yesus. Tepat, mereka punya mekanisme perpindahan jiwa yang super detail. Pelepasan jiwanya nggak terjadi di atas salib, tapi pas di jalan menuju ke sana. Spesifiknya pas momen Simon dari Kirene ditarik buat bantuin manggul salib Yesus kan? Bener. Bayangin ini, buat Anda yang dengerin kayak program perlindungan saksi tingkat dewa. Pas tangan Simon nyentuh kayu salib itu, jiwa Yesus langsung lompat ke tubuh Simon. Estafet jiwa yang gila sih. Terus dari Simon, pindah lagi ke wadah-wadah lain buat kabur dari wilayah eksekusi. Makanya, teks ini punya alasan kenapa murid-murid Yesus, kayak Maria Magdalena atau yang di jalan ke Emmaus, sempat nggak ngenalin Yesus pasca kebangkitan. Ya, wajar nggak kenal ya, orang jiwanya lagi pakai tubuh baru. Persis, mekanismenya rapi secara logika internal mereka. Oke, rapi sih. Tapi ada bolong besar nih. Tubuh asli Yesus kan masih jalan ke Golgota. Kalau jiwanya udah kabur sama Simon, siapa dong yang di dalam tubuh babak belur itu? Siapa yang ngerasain pakunya? Nah, mereka ngaitin ini sama kejadian di Taman Getsemani. Waktu Yesus doa sampai keringat darah, kan ada malaikat dari langit turun buat nguatin dia. Iya, di Injil Lukas ada catatan itu. Menurut sekte ini, malaikat itulah yang ngambil alih kemudi tubuh Yesus. Jadi tubuhnya Yesus, tapi yang ngerasain sakitnya itu kesadaran si malaikat pengganti. Wah, dan cara mereka ngebuktiin teori ini pakai komparasi teks itu benar-benar bikin merinding sih. Mereka nyandingin hadis Sahih Bukhari sama Injil. Hadis 16:9 ayat 29 ya. Betul. Hadis itu nyeritain Nabi yang dipukulin kaumnya, ngusap darah di wajah, terus doa, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui." Dan coba bandingin sama Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus di atas salib bilang, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kesamaan redaksinya terlalu pas ya. Makanya, kelompok ini pakai itu sebagai bukti absolut. Mereka yakin tradisi Islam purba sebenarnya nyimpen memori soal penyalipan fisik ini, tapi terkubur sama tafsir ortodoks soal ilusi wajah. Masuk akal sih argumen mereka. Tapi, tunggu, ada konsekuensi teologis besar di sini. Kalau yang disalib itu malaikat pengganti, apa pengorbanannya masih valid buat nebus dosa umat Kristen? Anehnya, teks ini mengiyakan loh. Oh ya, dengan syarat dan ketentuan pastinya. Tentu. Syaratnya ketat. Kalau Kristen bilang pengorbanan itu universal buat semua manusia lintas zaman, kelompok ini mainnya pakai yurisdiksi zaman. Ah, karena Yesus diposisikan sebagai imam pada zamannya itu ya? Betul. Jadi pengorbanan berdarah itu cuma valid nebus dosa kaum beriman di garis waktu saat itu aja, bukan buat kita yang hidup sekarang. Jadi ini pengorbanan yang sifatnya sangat administratif ya, bukan tiket bebas dosa selamanya. Dan kalau otoritasnya seketat itu, wajar dong kalau Yesus menjatuhkan vonis teologis yang keras banget ke bangsa yang nolak dia waktu itu. Dan itu bawa kita ke misteri ketiga, metafora pohon ara. Kisah yang agak aneh di Alkitab ya.
Yesus lagi lapar, lihat pohon ara rimbun tapi nggak ada buahnya, padahal memang belum musimnya secara botani. Tapi tetap dikutuk sampai layu dari akarnya. Terus habis itu dia ngamuk balik-balikin meja pedagang di bait Allah. Kita tahu kan, buat nabi kuno, ngutuk pohon itu bukan soal lapar fisik, itu proklamasi. Proklamasi mencabut mandat teologis dari bangsa Israel saat itu. Nah, teks sekte ini melangkah lebih ekstrim dari sekedar metafora. Mereka memetakannya langsung ke surah At-Tin di Al-Quran. Betul, surah yang artinya buah ara, di sana disebut juga Zaitun dan Gunung Sinai. Mereka pakai ini buat bikin arsitektur geopolitik baru. Pembagian silsilah Abrahamik pakai anatomi botani ya. Buah ara itu keturunan Ishak ke Al-Hasan. Dan Zaitun melambangkan keturunan Ismail, jalurnya ke Al-Husain. Buat Anda yang dengerin, bayangin ini kayak cabut lisensi waralaba spiritual. Di akhir zaman, ara mewakili Islam arus utama. Zaitun mewakili bangsa Yamani atau kelompok Mahdi mereka. Itu justifikasi mereka kenapa otoritas spiritual harus pindah. Pindah secara harfiah. Dan perpindahan ini berujung pada klaim geografis paling gila yang pernah saya dengar. Soal Gunung Sinai itu. Modifikasi bentang alam secara harfiah ya. Iya, ada tradisi Midrash Yahudi, dan di Al-Quran juga disebut soal momen Tuhan ngangkat Gunung Sinai melayang di atas kepala bangsa Israel. Semacam ancaman keras ya, terima Taurat atau gunung ini jatuh jadi kuburan massal. Narasi standarnya kan, habis mereka setuju gunungnya ditaruh balik di Mesir. Tapi Ahmad Hasan bilang lain. Gunung Sinai tidak pernah dikembalikan ke tempat asalnya. Sebentar, gunung batu raksasa dibiarin melayang terus dibawa pergi. Kemana? Malaikat mindahin gunung itu melintasi gurun Timur Tengah dan ditanam lagi di lokasi baru, di Najaf, Irak. Di Najaf, Irak, yang kebetulan banget adalah markas besarnya gerakan Ahmad Hasan ini. Sangat kebetulan ya. Brilian banget logikanya. Gunung Sinai kan pusat hukum Tuhan. Kalau Anda bisa meyakinkan pengikut Anda bahwa gunung itu dipindahin secara harfiah ke halaman belakang rumah Anda memonopoli otoritas secara geografis. Nggak perlu saingan lagi. Loncatan narasinya luar biasa ambisius. Dari perpindahan jiwa, cabut mandat, sampai mindahin gunung. Tapi mari kita turunin lagi skalanya ke sesuatu yang sangat biologis. Wajah fisik Yesus, misteri keempat. Nah, gimana beban teologis yang segitu beratnya ini termanifestasi di anatomi wadah fisiknya? Ini seru buat sejarawan seni. Sangat. Kita tahu jejak visual Yesus dari abad awal itu langkah banget karena ikonoklasme Bizantium. Masa di mana umat Kristen ngancurin ribuan mozaik dan lukisan Yesus karena takut penyembahan berhala kan? Iya. Tapi ironisnya, teks kita punya riwayat yang beda soal penyelamatan lukisan ini. Pas penaklukan Mekah ya, waktu Nabi Muhammad masuk ke Ka'bah yang penuh berhala. Benar. Beliau nyuruh hancurin semua berhala, tapi menemukan lukisan Yesus dan Maria di dinding dalam Ka'bah. Dan alih-alih dihancurin, Nabi nutupin gambar itu pakai tangannya sendiri, terus nyuruh sahabat ngapus semua, kecuali yang ada di balik tangannya itu. Lukisan itu dilestarikan langsung oleh pendiri Islam, bertahan lewatin masa ikonoklasme, sampai akhirnya kebakar di era Zubair bertahun-tahun kemudian. Fakta sejarah yang luar biasa. Tapi, apa rahasia visual yang sampai harus dijaga segitu ketatnya? Kelompok ini menunjuk ke ikon Pantokrator, ikon tertua Yesus dari abad ke-6 di biara Santa Katarina. Di kaki Gunung Sinai yang lama di Mesir itu ya? Betul. Kalau Anda lihat ikon Pantokrator ini, ada anomali anatomis di wajah Yesus. Mata kirinya punya kelokak yang turun atau drupi, dan tatapannya tajam. Asimetris banget ya. Sejarawan seni kan biasanya bilang itu cuma gaya visual. Sebelah sisi manusia yang penuh kasih, sebelahnya ilahi yang menghakimi. Tapi sumber kita nolak mentah-mentah penjelasan estetik itu. Mereka bilang itu rekaman forensik asli. Iya, asimetri itu tanda biologis dari para nabi besar. Mereka nyambungin ini ke Nabi Idris atau Enoh, yang juga didokumentasikan punya satu mata lebih besar. Wow, jadi kelainan fisik ini malah jadi lencana kosmik. Tapi apa mekanismenya? Kenapa wajah Nabi harus asimetris gitu? Karena otot wajahnya distorsi, nahan beban eksistensial. Tubuh Yesus kan dipaksa nampung dua jiwa sekaligus. Jiwa manusianya ditambah esensi Roh Kudus atau Jibril tadi. Persis. Anatomi dualitas ini lalu dikontraskan sama sejarah seni lain yang gak kalah gelap, Dajjal atau Antikristus. Lukisan Luca Signorelli abad ke-15 itu ya. Di mana Antikristus digambar punya iblis yang berdiri persis di belakangnya, nyusupin tangan ke baju Antikristus. Seolah-olah mereka berbagi satu tubuh yang sama.
tiruan gelap dari konsep dua jiwa sucinya Yesus. Ini nunjukin betapa dalam pemahaman kelompok ini soal sejarah seni lintas agama. Mereka baca lukisan abad ke-6, dikaitkan ke nabi kuno buat memvalidasi gerakan mereka hari ini. Artefak jadi dokumen intelijen kuno. Bener banget. Dan ini bikin saya mikir keras. Seniman ikon panto kreator itu bikin mata asimetris karena berfilosofi, atau dia emang nyalin ciri fisik historis yang super rahasia? Rahasia yang mungkin wujud aslinya pernah dipertahankan tangan Nabi di dalam Ka'bah? Gila. Merinding sih bayanginnya. Sejarah itu nggak lurus ya, tapi jaring yang saling merajut silang. Validasi sering muncul dari tempat yang paling nggak kita duga. Nah, buat Anda yang dengerin dan merasa agak kewalahan, mari kita rangkum sebentar perjalanan epik kita. Kita mulai dari kilatan cahaya transfigurasi. Yesus bukan manifestasi Tuhan, tapi avatar malaikat Jibril. Lalu penyaliban di Golgota. Operasi estafet jiwa pas Simon nyentuh kayu salib, ninggalin malaikat pengganti buat nanggung siksaan. Terus mandat spiritual yang dicabut dari pohon ara, dipindah ke Zaitun, dan dibuktikan lewat dipindahinnya Gunung Sinai ke Najaf, Irak. Dan puncaknya di wajah Yesus sendiri. Kelopak mata asimetris sebagai bukti biologis nampung dua jiwa, yang direplikasi sama antikristus. Semua ini bukan sekedar kompilasi dogma. Ini teka-teki silang lintas peradaban raksasa untuk jawab satu pertanyaan. Siapa pemegang sah otoritas langit hari ini? Dogma yang kita pikir kaku tuh ternyata cair banget di masa lalu. Benar. Dan karena dogma ternyata sangat berpori, saya mau ninggalin Anda yang dengerin dengan satu pikiran terakhir. Kalau Nabi Muhammad tokoh sentral yang melarang penggambaran visual sampai meletakkan tangannya buat ngelindungin wajah Yesus di pusat dunia Islam, Itu ironi yang indah sih. sangat indah. Pertanyaannya, seberapa banyak struktur keyakinan agama dunia hari ini yang sebenarnya terus hidup cuma karena momen pelestarian rahasia oleh mereka yang kita anggap sebagai pihak seberang? Sesuatu yang bikin kita mempertanyakan ulang batasan agama. Pasti. Sebuah pertanyaan yang layak nemenin hari Anda. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di penelusuran The Deep Dive berikutnya.